Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, kita masuk di part 2 di persiapan CPNS tahun 2022. Dan di video kali ini teman-teman, kita masih akan membahas tentang TIU, yaitu masih di analogi. Dan video kali ini akan menampilkan 25 soal yang pernah keluar di tes sebelumnya. Ya, di sini nanti banyak sekali tentang sinonim ya teman-teman ya, karena itu selalu ada di tes CPNS tahun-tahun berikutnya ya. Dan di sini teman-teman, saya sediakan kisi-kisi tes CPNS tahun kemarin ya, tahun ini ya maksudnya ya, tahun 2021. Karena tentu saja belum ada kisi-kisi tahun 2022 ya teman-teman ya. Jadi ini kisi-kisi yang seleksi CPNS yang lalu ya. Ini saya tuliskan karena tiap tahun itu biasanya tidak berbeda ya teman-teman ya, untuk kisi-kisinya tidak berbeda jauh seperti itu. Nah, di sini kita baru saja masuk di part yang kedua dan kita masih membahas tentang analogi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan bagi teman yang baru bergabung, silahkan bisa cek di video-video di playlist CPNS 2021 ya. Mungkin banyak yang belum melihat ya. Dan di sini kita masuk di persiapan 2022. Oke, silahkan nanti teman-teman saya tampilkan soalnya, kemudian bisa dijawab, di pause dulu videonya seperti biasanya ya, kemudian langsung kita bahas. Oke, sudah siap untuk teman-teman? Baik, sekarang kita mulai dari nomor 1. Ya, eksibisi (2) pertunjukan sama dengan (2) Pilihan gandanya adalah A. Adagio (2) cepat, B. Panas (2) kering, C. Bonanza (2) sumber keuntungan, D. Hujan (2) dingin, E. Musim (2) salju. Silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Oke, kalau sudah sekarang kita langsung membahasnya ya. Nah, jadi di sini eksibisi itu adalah memiliki arti yang sama, yaitu dengan pertunjukan. Jadi eksibisi itu sama aja dengan pertunjukan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah bonanza. Bonanza ini memiliki arti yang sama dengan sumber keuntungan ya. Jadi teman-teman bisa catat ya ini ya. Eksibisi itu sama dengan pertunjukan, bonanza sama dengan sumber keuntungan. Oke, nah di sini berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa kata ya. Kita akan bahas kata-kata yang mungkin asing ya di telinga kita ya teman-teman. Nah, di sini ada adagio. Adagio itu artinya itu sangat lambat ya teman-teman ya. Jadi di sini itu artinya adalah temponya lambat ya, kalau dalam KBBI. Tempo lambat. Ya, otomatis di sini pasangannya adalah cepat, otomatis salah ya. Panas kering salah. Hujan dingin salah ya. Musim salju salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Karena di sini hubungannya adalah artinya yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah memasak (2) panas sama dengan A. Abrasi (2) hempasan, B. Reruntuhan (2) penghancuran, C. Matahari (2) hujan, D. Rayuan (2) pujian, E. Serpihan (2) potongan. Silahkan di stop dulu videonya dan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah dijawab, sekarang kita akan langsung membahasnya. Oke, jadi memasak ya, jadi hubungannya apa? Kita lihat ya. Jadi memasak itu bisa dilakukan karena adanya panas. Ya, ini berarti hubungannya adalah sebab akibat ya teman-teman. Sudah kita bahas di part yang pertama ya, kemarin jenis-jenisnya. Nah, di sini ada sebab akibat. Ya, berarti kalau ada panas berarti bisa memasak kan, seperti itu. Nah, kemudian di sini jawaban yang paling tepat itu adalah abrasi. Jadi abrasi itu bisa terjadi karena adanya hempasan ya. Diberi keterangan lebih jelas, hempasan itu adalah hempasan air. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke ya, untuk kata-katanya tidak ada, dari pilihan gandanya ini tidak ada yang asing terdengar ya teman-teman ya. Sudah tahu semuanya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Nah, bajul titik 2 penjahat sama dengan A. Loba titik 2 kikir, B. Rendah hati titik 2 angkuh, C. Akselerasi titik 2 terlambat, D. Laba titik 2 rugi, E. Ekskavasi titik 2 penggalian. Oke, silahkan di stop dulu videonya, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi istilah lain dari bajul itu adalah penjahat ya teman-teman. Jadi di sini ada hubungannya persamaan kata ya atau sinonim atau istilah ya. Istilah lain dari bajul itu adalah penjahat. Nah, di sini istilah lain dari ekskavasi itu adalah penggalian. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, coba kita cek jawaban yang lain ya teman-teman ya. Jawaban yang A yuk kita koreksi ya. Loba itu adalah tamak ya teman-teman ya. Jadi loba ini artinya adalah tamak atau serakah ya, atau serakah. Ya, tentu saja tidak sama dengan kikir ya, karena kalau kikir itu adalah pelit ya. Jadi berbeda ya teman-teman ya antara tamak dengan pelit. Oke, kemudian rendah hati itu tidak sombong ya. Ini lawannya ya, ini berarti bukan, ini tadi bukan. Akselerasi itu percepatan ya, ini terlambat berarti ini bukan. Laba itu keuntungan, ini rugi, ini harusnya lawan kata. Padahal di sini hubungannya adalah istilah lainnya atau bisa dikatakan sinonim atau persamaan kata. Oke, maka di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya teman-teman ya. Sebidang titik 2 tanah sama dengan A. Benang titik 2 seikal, B. Sesayat titik 2 manusia, C. Sekodi titik 2 wayang, D. Sebongkah titik 2 batu, E. Pasir titik 2 segenggam. Oke, silahkan teman-teman di stop dulu videonya, silahkan dijawab. Nanti jangan lupa ya dihitung salah dan benarnya ya teman-teman. Karena ada 25 soal berarti nanti kita kalikan 4 nilainya. Oke, ya sekarang kita bahas ya teman-teman kalau sudah dijawab. Jadi sebidang itu adalah kata bantu untuk menyatakan ini tanah ya. Jadi sebidang tanah seperti itu. Maka jawaban yang paling cocok itu adalah yang D ya teman-teman ya. Sebongkah itu adalah kata bantu untuk batu. Jadi sebongkah batu ya teman-teman. Ini jawaban yang paling tepat. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman. Sekarang kemudian ini catatan ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke soal nomor 5. Jadi kalau di sini itu adalah kata bantunya. Di sini kata bendanya. Maka di sini juga harus kata bantunya. Ya, di sini harus kata bantunya. Di sini kata bendanya. Harus urut, tidak boleh dibalik ya. Contoh di sini saya ambil ini seikal. Seikal letaknya di kanan. Ini tentu saja salah ya teman-teman. Harusnya letaknya di kiri ya. Seperti ini segenggam. Ini letaknya di kanan. Itu pasti salah ya. Harusnya letaknya di kiri. Oke, seperti ini. Tapi di sini yang paling tepat adalah yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini adalah analogi 3 kata. Soalnya adalah sekolah titik 2 siswa titik 2 belajar sama dengan A. Laboratorium titik 2 ilmuwan titik 2 meneliti, B. Sekolah titik 2 guru titik 2 rapat, C. Kantin titik 2 makan titik 2 siswa, D. Dokter titik 2 pasien titik 2 periksa, E. Rumah titik 2 ayah titik 2 ibu. Oke, silahkan di stop dulu videonya teman-teman. Kalau sudah, silahkan dijawab. Nah, sekarang kalau sudah kita akan membahasnya. Oke, sekolah adalah tempat siswa untuk belajar. Nah, ini adalah hubungannya ya teman-teman ya. Jadi sekolah adalah tempat siswa untuk belajar. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah laboratorium adalah tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, jelas di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, kalau kita cocokkan ya. Ini sekolah adalah tempat guru untuk rapat ya. Salah ya teman-teman ya. Jadi sekolah tempat guru untuk mengajar ya harusnya. Maka ini salah. Kantin adalah tempat makan untuk siswa. Nah, di sini perbedaannya, di sini adalah subjeknya teman-teman. Nah, di sini makan ini adalah kegiatan ya. Istilahnya berbeda dengan ini. Subjeknya ini di belakang. Jadi ini tidak sesuai ya teman-teman ya. Kebalik ya teman-teman. Ini salah berarti.
Nah, kemudian di sini tentu saja kata benda ya, bukan subjek. Nomor 4 pasti salah. Kemudian di sini ayah ibu. Nah, ini hubungan yang setara ya, berbeda dengan soalnya. Maka di sini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Insinuasi titik 2 sindiran sama dengan A. Lagu titik 2 irama, B. Allegro titik 2 lambat, C. Sinis titik 2 mengejek, D. Gitar titik 2 piano, E. Tinggi titik 2 berat. Silahkan di pause dulu videonya teman-teman dan silahkan dijawab. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, yuk kita bahas. Jadi insinuasi itu sama artinya dengan sindiran. Insinuasi itu sama artinya dengan sindiran. Artinya di sini hubungannya adalah sinonim. Nah, sinonim itu banyak sekali sering keluar teman-teman. Jadi di soal-soal ini nanti akan banyak sekali tentang persamaan kata atau sinonim. Dan kiasan juga ada, kata kiasan ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini kita mencari yang sinonim yang mana. Oke. Jadi jawabannya adalah ini ya, sinis itu sama artinya dengan mengejek. Ya, sinis sama artinya dengan mengejek. Berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, ada nggak di sini kata-kata yang asing teman-teman? Oke, di sini ada allegro. Allegro itu adalah tempo yang cepat ya dalam irama musik ya teman-teman ya. Allegro itu irama yang cepat. Ya, padahal di sini titik 2 lambat. Maka di sini cepat dan lambat itu kan lawan kata ya, maka jelas bukan. Padahal di sini hubungannya adalah sinonim atau persamaan kata. Kalau gitar piano ya itu jelas bukan. Tinggi berat itu jelas bukan. Lagu irama itu juga bukan. Berarti yang paling tepat adalah sinis titik 2 mengejek. Oke, nomor 6C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kompor titik 2 api sama dengan A. Lemari titik 2 es, B. Kipas titik 2 angin, C. Palung titik 2 gua, D. Pohon titik 2 buah, E. Jalan titik 2 macet. Oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi kompor itu bisa berfungsi untuk menghasilkan api. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas ya teman-teman ya, tentang fungsi ya. Hubungannya adalah tentang fungsi di part yang pertama. Oke. Nah, berarti kompor berfungsi untuk menghasilkan api. Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat adalah kipas berfungsi untuk menghasilkan angin. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Majas titik 2 kiasan sama dengan A. Oblak titik 2 sempit, B. Panjang titik 2 lebar, C. Nahi titik 2 boleh, D. Perintah titik 2 larangan, E. Epik titik 2 kisah pahlawan. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi majas itu sama artinya dengan kiasan. Ya, artinya di sini masih tentang sinonim atau persamaan kata. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah epik. Epik itu sama artinya dengan kisah pahlawan ya. Jadi epik itu kisah pahlawan. Maka di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Oke, ada kata-kata yang susah teman-teman. Nah, oblak itu apa teman-teman? Ya, oblak itu lebar ya. Oblak itu lebar. Bisa teman-teman catat juga ya teman-teman. Waktu kita kan masih panjang sekali. Jadi kita bahasnya santai saja. Jadi oblak itu lebar. Dan di sini sempit, antonim atau lawan kata ya. Padahal hubungannya di sini adalah sinonim, maka di sini salah. Panjang lebar ini lawan kata. Nah, nahi itu apa teman-teman? Nahi itu adalah larangan. Ya, kita tambah kosakata kita ya. Jadi nahi itu larangan. Larangan itu dengan boleh ini kan lawan kata berarti bukan. Perintah larangan. Nah, ini bukan. Maka yang paling tepat itu adalah yang E, kisah pahlawan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pisau titik 2 sebilah sama dengan A. Jala titik 2 seikat, B. Semata titik 2 jarum, C. Cahaya titik 2 seberkas, D. Sekaki titik 2 payung, E. Pasir titik 2 segumpal. Oke, sebelum kita menjawab, kita buang dulu jawaban yang salah teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, di sini pisau kata benda.
Ya, nah di sini kata bantunya. Maka harus urut. Ya, depannya harus kata benda, belakangnya harus kata bantu. Berarti yang kata bantunya terletak di depan itu pasti salah. Contohnya ini, semata sekaki. Ya, maka itu pasti bukan jawabannya. Oke, kita bahas kalau sudah dijawab teman-teman. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk soal nomor 9, kata bantu untuk pisau itu adalah sebilah ya. Jadi sebilah pisau gitu ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah kata bantu untuk cahaya, yaitu adalah seberkas. Seberkas cahaya. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, kalau seikat ya, seikat rambutan ya, seikat tali ya itu bisa. Atau segumpal darah atau segumpal daging. Nah, kalau pasir itu kan bukan ya. Maka di sini yang paling tepat adalah seberkas cahaya. Maka nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sudah salah berapa teman-teman sampai nomor 9? Kita masih ada banyak soal ya sampai nomor 25. Masih 16 soal ya teman-teman ya. Yuk semangat, kita masuk ke soal nomor 10. Romantika titik 2 lika-liku sama dengan A. Buldan titik 2 perumahan, B. Melik titik 2 ingin memiliki, C. Polos titik 2 garis, D. Markas titik 2 tujuan, E. Laki-laki titik 2 perempuan. Oke, silahkan di pause dulu videonya, silahkan dijawab. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi romantika itu adalah persamaan kata dari lika-liku ya. Jadi romantika itu sinonimnya, kita masih sinonim karena sinonim itu banyak sekali yang keluar teman-teman. Ya, romantika sinonimnya adalah lika-liku. Maka di sini kita mencari kata dari pilihan ganda ini yang hubungannya adalah persamaan kata atau sinonim juga. Maka jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang melik. Melik ya, bacanya apa ini teman-teman? Adalah persamaan kata dari ingin memiliki. Oke, melik, melik atau melik ya. Itu persamaan kata dari ingin memiliki. Jadi jawabannya adalah nomor 10 adalah yang B. Oke, ada kata yang asing teman-teman? Oke, buldan. Buldan itu apa teman-teman? Buldan itu adalah negeri atau kota ya. Buldan itu negeri atau bisa dikatakan sebagai kota. Jadi kalau perumahan itu berarti kurang tepat ya teman-teman ya. Polos garis itu salah. Markas tujuan itu juga salah. Laki-laki perempuan itu juga salah. Maka jawaban yang paling tepat nomor 10 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Pasak titik 2 baji sama dengan A. Galat titik 2 keliru, B. Derai titik 2 ombak, C. Mangkus titik 2 obat, D. Kadaluarsa titik 2 tepat, E. Pemerintah titik 2 eksekutif. Oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi pasak itu sama artinya dengan baji. Teman-teman tahu pasak ya? Pasak itu paku ya teman-teman ya. Besar pasak daripada tiang ya. Ada sebuah peribahasa seperti itu. Jadi pasak itu sama dengan paku sama dengan baji. Nah, kemudian karena di sini hubungannya adalah sama artinya, maka di sini kita cari yang sinonim juga dari pilihan ganda yang ada di soal nomor 11 ini. Berarti yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah galat ya. Galat atau artinya adalah keliru ya sinonimnya. Maka jawabannya untuk soal nomor 11 yang paling tepat itu adalah yang A. Oke. Nah, ada kata yang asing teman-teman. Oke, derai. Derai itu apa? Derai itu adalah bunyi titik air hujan yang jatuh itu namanya derai ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai bunyi air hujan yang jatuh. Ya, derai itu namanya. Kemudian ada lagi istilah mangkus. Mangkus itu apa teman-teman? Mangkus itu bisa diartikan sebagai ini dalam obat ya, manjur ya atau mujarab. Ya, manjur, berkhasiat ya atau mujarab ya teman-teman. Nah, itu adalah mangkus. Kemudian kalau kadaluarsa kan berarti kan sudah terlewat ya waktunya ya, sudah habis jangka waktunya, itu kadaluarsa. Kalau pemerintah itu dengan eksekutif itu juga salah ya. Oke, maka di sini yang paling tepat itu adalah yang A ya, galat atau keliru.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Makan hati, titik 2 beban pikiran sama dengan A. Kepala batu, titik 2 menghargai, B. Lurus hati, titik 2 iri, C. Mata angin, titik 2 arah, D. Buah tangan, titik 2 banyak bicara, E. Muka 2, titik 2 dermawan. Oke, silahkan di pause dulu videonya, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi kiasan dari kata makan hati itu berarti adalah beban pikiran. Nah, jadi di sini hubungannya adalah kiasan ya. Kiasan ya. Jadi makan hati itu beban pikiran. Berarti di sini kiasan yang lain yang sesuai apa ini teman-teman jawabannya untuk soal nomor 12. Ya, nomor 12 apa? Ya, kiasan dari mata angin itu adalah arah ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Mata angin itu adalah arah yang paling benar. Kalau kepala batu itu apa teman-teman? Kepala batu itu keras kepala ya. Keras kepala. Ya, tidak mau dinasehati ya. Itu kepala batu atau keras kepala. Nah, di sini titik 2 menghargai. Tentu saja salah. Kemudian lurus hati itu bisa dikatakan sebagai jujur. Ya, di sini titik 2 iri maka jelas salah. Kemudian buah tangan oleh-oleh ya teman-teman ya. Di sini banyak bicara, maka di sini salah. Kemudian muka 2 itu juga tidak jujur ya. Atau munafik. Di sini titik 2 dermawan, maka di sini juga salah. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Bajau titik 2 memukul sama dengan A. Provokasi titik 2 gangguan, B. Marka titik 2 garis, C. Kaki titik 2 sepatu, D. Berangkat titik 2 tiba, E. Baju titik 2 kain. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita langsung membahasnya. Bajau itu sama artinya dengan memukul ya teman-teman ya. Jadi di sini hubungannya adalah sinonim atau persamaan kata. Ya, bajau sama artinya dengan memukul. Berarti yang hubungannya sinonim juga itu yang mana? Iya, jawabannya adalah provokasi ya, sama saja dengan gangguan. Oke, itu hubungannya. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita cek pilihan jawaban yang lain ya. Marka. Marka itu apa teman-teman? Marka itu tanda ya. Jadi marka itu bukan garis ya. Tanda. Ada marka jalan. Ya, itu kalau marka jalan itu biasanya bentuknya garis. Tapi yang dimaksud dengan marka itu adalah bukan garisnya, tapi tandanya. Oke, maka di sini yang B kurang tepat. Kaki sepatu jelas salah. Berangkat tiba ini antonim. Baju kain ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Provokasi titik 2 gangguan. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 14. Ya, bain titik 2 nyata sama dengan A. Violis titik 2 biola, B. Panjang titik 2 pendek, C. Parlente titik 2 picisan, D. Perpustakaan titik 2 buku, E. Interpretasi titik 2 tafsiran. Oke teman-teman, bisa di pause dulu videonya, silahkan dijawab. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, bain itu adalah persamaan kata dari nyata, masih di sinonim karena sangat banyak sekali teman-teman. Ya, kita harus belajar sinonim, kita harus memperbanyak kosakata kita. Ya, berarti di sini yang hubungannya adalah sinonim itu adalah interpretasi. Ya, itu persamaan kata dari tafsiran. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, nah di sini ada kata yang asing teman-teman yang perlu kita bahas. Oke, yang A, di sini ada kata violis ya. Violis itu pemain bola ya teman-teman ya. Pemain bola. Pemain bola. Jadi kalau dikaitkan dengan biola itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kemudian panjang pendek ini antonim. Ya, kemudian ada parlente. Parlente itu tampak gagah ya, bisa dikatakan sebagai gagah atau baik ya. Terlihat gagah seperti itu parlente. Kemudian picisan itu setahu saya itu bermutu rendah ya teman-teman ya. Jadi ini istilahnya berantonim ya, berlawan kata, bermutu rendah.
Oke, nah di sini berarti salah yang C. Kemudian D, perpustakaan buku, tentu saja salah karena di sini hubungannya adalah sinonim. Oke, maka jawaban soal nomor 14 itu adalah yang E. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 15. Ablusi titik 2 pembersihan sama dengan A, eklektik titik 2 penyelenggaraan, B, interpelasi titik 2 permintaan keterangan, C, permanen titik 2 sementara, D, presiden titik 2 menteri, E, awal titik 2 akhir. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, ablusi itu sama dengan pembersihan ya, masih sinonim. Oke, di sini nanti banyak sekali sinonim ya teman-teman ya. Jangan lupa dicatat salahnya berapa, nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, interpelasi itu sama aja dengan permintaan keterangan. Ya, ini hak DPR ya teman-teman, di TWK sudah kita bahas ya. Kita ingat kembali interpelasi apa. Oke, ya interpelasi itu adalah permintaan keterangan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, ada kata-kata yang asing teman-teman. Eklektik ya, eklektik itu apa? Pilihan terbaik ya, eklektik pilihan terbaik ini ya. Jadi kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan di sini bukan ya. Permanen sementara itu juga bukan, presiden menteri bukan, awal akhir ini antonim ya. Di sini adalah sinonim. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian nomor 16, Bahadur titik 2 pahlawan. Sama dengan pilihan gandanya adalah A, eklips titik 2 oval, B, guru titik 2 murid, C, ablepsia titik 2 kebutaan, D, sekolah titik 2 universitas, E, mekanik titik 2 sopir. Oke, silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, Bahadur itu bisa disebut juga sebagai pahlawan teman-teman. Oke, masih sinonim. Oke, berarti kita cari sinonim dari pilihan ganda nomor 16 ini. Jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah ablepsia, disebut juga dengan kebutaan. Ya, jadi ablepsia itu kebutaan. Maka di sini jawabannya adalah yang C, nomor 16. Oke, eklips itu apa teman-teman? Mungkin ini beberapa orang mesti menganggap ini kata yang asing ya. Eklip itu bisa dikatakan sebagai ini, penutupan sebagian sinar matahari ya. Jadi ada sinar matahari yang sedikit tertutup ya. Jadi bisa dikatakan penutupan sebagian sinar matahari. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini eklips ya. Kalau titik 2 oval itu jelas bukan. Nah, ini mengecoh ya teman-teman ya. Eklips jangan dianggap elips ya, karena oval itu sama saja dengan elips. Ya, ini salah ya, eklips dan elips itu berbeda, maka yang A salah. Guru murid salah, sekolah universitas salah, mekanik sopir salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut nomor 17 teman-teman. Latif titik 2 indah sama dengan A, zenit titik 2 titik puncak, B, paragraf titik 2 kalimat, C, official titik 2 ilegal, D, lingkaran titik 2 bangun datar, E, langit titik 2 bintang. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi latif itu berarti indah ya teman-teman ya. Oke, zenit itu berarti titik puncak. Nah, di sini masih tentang persamaan kata atau sinonim. Ya, persamaan kata. Oke. Nah, berarti latif indah, zenit itu adalah titik puncak. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nah di sini paragraf dan kalimat juga bukan. Official titik 2 ilegal. Official itu apa teman-teman? Official itu setahu saya itu ya di olahraga itu ya teman-teman ya. Jadi bukan pemain tapi ikut terlibat dalam pertandingan. Itu namanya official. Ya, titik 2 ilegal ini berarti salah. Lingkaran, bangun datar, ya itu salah. Langit, bintang itu juga salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah zenit titik 2 titik puncak. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kleptofobia titik 2 fobia mencuri. Sama dengan A, blus titik 2 busana, B, pakaian titik 2 celana, C, pasir titik 2 debu, D, friksi titik 2 fiktif, E, influenza titik 2 THT.
Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi kleptofobia itu sama artinya dengan fobia mencuri, teman-teman. Ya, maka di sini hubungannya adalah sama artinya dengan, ya. Maka di sini blus itu sama artinya dengan busana. Oke, maka jawabannya untuk soal nomor 18 itu adalah yang A. Oke ya, yang lain sudah bisa ya teman-teman ya. Pakaian celana bukan, pasir debu bukan, friksi fiktif bukan, influenza THT bukan. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Abilah titik 2 cacar sama dengan A parfum titik 2 wangi, B makan titik 2 minum, C pegunungan titik 2 gunung, D bonafide titik 2 terpercaya, E kalah titik 2 berani. Silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi abilah itu sama saja dengan cacar. Ya, di sini sinonim ya teman-teman. Persamaan ya, persamaan kata. Maka kita cari sinonimnya lagi di pilihan gandanya. Yang mana berarti? Iya, yaitu adalah yang D. Bonafide itu sama aja dengan terpercaya. Bonafide ya, itu adalah terpercaya. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Parfum wangi bukan, makan minum bukan, pegunungan gunung bukan, kalah berani bukan. Jawaban yang paling tepat adalah tetap yang D. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 20. Tangan besi titik 2 berperilaku keras sama dengan A panjang usus titik 2 kecewa, B buah bibir titik 2 kehormatan, C kepala batu titik 2 supel, D panas hati titik 2 marah, E mata-mata titik 2 tangan kaki. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi kiasan ya dari tangan besi itu adalah berperilaku keras. Kiasan dari tangan besi itu adalah berperilaku keras. Berarti kita mencari kiasan yang lain, yang tepat yang mana teman-teman? Iya, kiasan panas hati yaitu marah. Itu adalah yang paling tepat. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Oke, panjang usus itu apa teman-teman? Iya, sabar. Panjang usus itu sabar. Di sini pasangannya kecewa, berarti salah. Buah bibir titik 2 kehormatan. Ya, padahal buah bibir itu adalah bahan pembicaraan ya. Bahan pembicaraan. Titik 2 kehormatan, maka di sini pasti salah. Kepala batu tadi sudah kita bahas, kepala batu itu keras kepala. Keras kepala titik 2 supel, maka di sini salah. Mata-mata tangan kaki jelas salah. Oke, jawaban yang paling tepat soal nomor 20 adalah yang D. Oke teman-teman, sampai soal nomor 20 sudah salah berapa, benar berapa. Kita masih ada 5 soal lagi yang harus teman-teman jawab sampai selesai video ini. Kemudian silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Salah berapa, benar berapa. Benarnya kalikan 4, itu adalah nilainya. Oke, yang dapat nilai 100 nanti dapat bonus dari Lesson Education. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kita masuk ke soal nomor 21. Pencuri titik 2 pancalongok sama dengan A belajar sendiri titik 2 autodidak, B gobar titik 2 gembira, C bangga titik 2 sombong, D malam titik 2 tinggi hari, E kreditor titik 2 debitor. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Pancalongok itu sama artinya dengan pencuri. Ya, berarti di sini hubungannya adalah, analoginya adalah sama dengan. Ya, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah autodidak, itu sama dengan belajar sendiri. Maka jawaban untuk soal nomor 21 adalah yang A. Oke, kita cek pilihan gandanya, mungkin ada kata-kata yang asing. Gobar titik 2 gembira. Gobar itu apa teman-teman? Gobar itu kalau tidak salah itu adalah redup ya. Gobar itu redup atau suram ya. Silahkan teman-teman kalau kurang percaya bisa cek di KBBI. Jadi gobar itu setahu saya itu adalah redup atau suram. Di sini gembira, pasti salah. Bangga sombong tentu saja salah. Malam tinggi hari salah. Kreditor debitor salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Belajar sendiri sama dengan autodidak. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22 teman-teman. Tebal muka titik 2 tidak punya malu sama dengan
A. Matahari titik 2 mata hati. B. Keras kepala titik 2 congkak. C. Buah tangan titik 2 bahan pembicaraan. D. Tinggi hati titik 2 ramah. E. Naik darah titik 2 marah. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi kiasan dari tebal muka itu artinya adalah tidak punya malu. Nah, di sini kiasan sering sekali keluar teman-teman ya. Kiasan-kiasan seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah kiasan naik darah, yaitu adalah marah. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang lain ini sudah tahu semua ya teman-teman. Kiasan tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 23. Majuh titik 2 lahap sama dengan A. Frontal titik 2 terbuka. B. Ajudan titik 2 tuan. C. Oknum titik 2 kelompok. D. Netra titik 2 telinga. E. Kaki titik 2 kepala. Oke, silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi majuh itu sama artinya dengan lahap ya. Makan yang lahap ya, makan yang majuh. Ya, jadi majuh itu adalah lahap, sinonimnya berarti frontal itu sinonimnya adalah terbuka. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 23. Oke, di sini ada kata ajudan. Ajudan itu perwira ya, perwira. Di sini tuan, berarti di sini antonim ya, bukan sinonim. Oknum itu hanya segelintir orang. Di sini kelompok, berarti bukan. Netra, tuna netra, tidak bisa melihat. Berarti ini netra itu mata ya, bukan telinga. Ya, maka di sini salah. Kemudian kaki, kepala ini juga pasti salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, frontal titik 2 terbuka. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Buli-buli titik 2 botol kecil sama dengan A. Odem titik 2 sehat. B. Abau titik 2 kura-kura. C. Sermoni titik 2 pengakuan. D. Langka titik 2 usang. E. Obsolete titik 2 inovasi. Silakan teman-teman dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi buli-buli itu adalah botol kecil atau guci kecil ya. Ini istilah lainnya ya teman-teman ya, berarti hubungannya. Jadi istilah lain dari buli-buli adalah botol kecil atau guci kecil. Maka di sini jawaban yang paling tepat ini adalah abau. Jadi istilah abau itu adalah kura-kura yang dimaksud ya teman-teman ya. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 24 adalah yang B. Kemudian ada kata odem. Odem itu apa teman-teman? Odem ini bisa dikatakan sebagai bengkak. Ya, dalam kalimat khusus itu bisa dikatakan busung ya. Nah, padahal di sini sehat, tentu saja di sini salah ya. Jadi odem itu bengkak atau busung. Seremoni pengakuan jelas salah. Langka, usang ya salah. Obsolete, obsolete apa teman-teman? Obsolete itu ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Oke ya, ketinggalan zaman. Di sini inovasi pasti salah. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke teman-teman, soal terakhir soal nomor 25. Jangan lupa dihitung salahnya ya. Yang curang tidak boleh nulis di kolom komentar. Yang curang tadi buka KBBI sebelum mengerjakan itu tidak boleh. Aturannya adalah mengerjakan sendiri, kemudian dihitung salah dan benarnya. Oke, yuk soal nomor 25 teman-teman. Abisal titik 2 endapan tanah sama dengan A. Abstrak titik 2 nyata. B. Gambar titik 2 garis. C. Genjah titik 2 bibit. D. Bulsak titik 2 kasur. E. Remisi titik 2 penahanan. Silakan dijawab kalau sudah. Sekarang kita membahasnya. Jadi abisal itu berarti endapan tanah ya. Tentu saja di sini adalah arti kata ya atau sinonim. Arti kata atau sinonim. Berarti kita cari dari pilihan ganda di atas yang juga artinya adalah sinonim atau arti katanya yang mana. Oke, jawabannya adalah bulsak. Jadi bulsak itu kata lainnya adalah kasur ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 itu adalah yang D. Ada ini abstrak nyata salah ya, gambar garis salah, genjah. Genjah itu apa teman-teman? Genjah itu bisa dikatakan sebagai ini, berbuah atau buah. Genjah itu berbuah. Nah, di sini bibit, maka di sini salah.
Kemudian remisi. Remisi itu pengurangan hukuman ya teman-teman ya, bukan penahanan. Jadi remisi saya tulis di sini, ini adalah pengurangan hukuman. Pengurangan hukuman. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D, bulsak atau kasur. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Cukup panjang juga ya teman-teman. Ternyata kita bahas 25 soal. Oke, semoga bisa bermanfaat. Silahkan tuliskan saran, kritik, request apa saja di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share. Silahkan teman-teman bagikan channel Lesan Education ke teman, saudara, kerabat, adik, kakak, ke status sosial media. Itu akan sangat membantu sekali untuk berkembangnya channel Lesan Education ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan di pembahasan di video selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.